Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 2021-041-021. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal pada karakter disabilitas tuli dalam film Indonesia. Analisis isi kualitatif pada tokoh perempuan dalam dunia tanpa suara. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya minim representasi karakter disabilitas dalam film Indonesia, di mana film Indonesia ini jarang menampilkan karakter-karakter disabilitas contohnya tuli seperti film Dunia Tanpa Suara ini. Penyandang disabilitas tuli mengandalkan komunikasi nonverbal untuk berinteraksi, yang di mana dalam penelitian ini hanya berfokus untuk melihat bentuk komunikasi nonverbal pada penyandang disabilitas tuli. Lalu selanjutnya itu tokoh utama Arisa merepresentasikan perempuan tuli yang aktif dan komunikatif, yaitu tokoh disabilitas tuli ini tidak hanya sebatas pajangan saja, maksudnya memiliki peran yang aktif itu eh, tidak seperti disabilitas yang lainnya di mana Arisa ini memiliki kemampuan seperti menulis dan juga memiliki channel video untuk memberikan edukasi terhadap pembelajaran bahasa isyarat. Lalu selanjutnya itu karakter tuli menjadi menarik untuk dianalisis karena memunculkan dinamika komunikasi visual yang khas. Lalu selanjutnya itu tuh rumusan masalahnya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk komunikasi nonverbal pada karakter tuli dalam film Indonesia pada tokoh perempuan dalam dunia tanpa suara. Penelitian terdahulu ini menggunakan tiga, yaitu berjudul Analisis Isi Kualitatif Penggambaran Kelompok Tuli dalam Film Koda yang dilakukan oleh Septian Praja dengan menggunakan analisis isi kualitatif. Lalu selanjutnya Bahasa Isyarat Indonesia di Komunitas Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia oleh Diah Kardini Maulida pada tahun 2017 dengan menggunakan kualitatif deskriptif. Lalu yang terakhir yaitu ada inklusi disabilitas dalam sinema, analisis aspek sinematik film dunia tanpa suara oleh Agus Permana pada tahun 2024 dengan menggunakan kualitatif deskriptif. Di mana ketiga penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian saya yang dimana ketiganya membahas tentang komunikasi nonverbal dan juga eh, masih ada terkait dengan penyandang disabilitas tuli. Contohnya seperti film Koda eh, dan penelitian terdahulu yang kedua, yang dimana salah satu dari mereka ini satu metode dengan penelitian yang saya lakukan, dan tiga-tiganya memiliki tema yang sama. Lalu selanjutnya itu teori dan konsep. Teori dan konsep ini menggunakan film, karena film dipandang sebagai bentuk rekonstruksi sosial yang disajikan dalam format audiovisual, dan juga film ini memiliki fungsi sebagai sumber informasi, interpretasi, dan pemaknaan peristiwa. Lalu yang kedua itu disabilitas, di mana film ini kan menggunakan penyandang disabilitas tuli, yang dimana disabilitas ini saya menggunakan disabilitas fisik. Walaupun sebenarnya ada dua, yaitu disabilitas fisik dan mental, tapi saya menggunakan disabilitas fisik karena disabilitas fisik ini menggunakan disabilitas fisik ini eh, apa ya, masih ada kaitan dengan tunarungu atau tuli sebagai karakter utama Arisa yang merupakan penyandang disabilitas tuli. Lalu yaitu komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal adalah suatu proses interaksi antara dua orang atau lebih untuk bertujuan mengekspresikan segala bentuk emosi yang mereka alami. Komunikasi nonverbal juga memiliki beberapa aspek, yaitu appearance, body movement, space and distance, dan time. Namun, dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti hanya menggunakan body movement dan juga space and distance sebagai konsep yang digunakan. Lalu yaitu ada bahasa isyarat, di mana merupakan sistem bahasa isyarat digunakan oleh penyandang disabilitas tuli, biasanya menggunakan bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo. Nah, dalam bahasa isyarat ini dibagi menjadi dua, yaitu ada bahasa isyarat abjad dan juga bahasa isyarat nominal. Dan juga beberapa bentuk komunikasi bahasa isyarat seperti bertepuk tangan atau misalnya mengangkat bahu, mengangkat ibu jari dan lain sebagainya. Berikut merupakan alat ukur yang saya gunakan untuk melakukan penelitian sebagai acuan coding saya. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir yang dimana ini mengangkat tentang isu penyandang disabilitas, eh,
tunawicara atau tuli dalam melakukan komunikasi. Lalu bagaimana bentuk komunikasi nonverbal bagi penyandang disabilitas tuli dalam film Dunia Tanpa Suara. Dengan meliputi aspek film, disabilitas, komunikasi nonverbal, bahasa isyarat Indonesia atau BISINDO, dan juga dilakukan dengan menggunakan analisis isi. Lalu diturunkan menjadi judul bentuk-bentuk komunikasi nonverbal pada karakter disabilitas tuli dan film. Selanjutnya ada metode penelitian. Pendekatan penelitian ini merujuk pada penggunaan kualitatif yang dimana memiliki bertujuan untuk memahami sebuah fenomena dan juga menggunakan paradigma pospositivisme dengan menekankan dalam pentingnya sebuah fakta dan penyebab dari gejala sosial. Lalu metode penelitian ini menggunakan kualitatif yang untuk menghasilkan data yang mendalam serta berisikan sebuah makna. Lalu selanjutnya unit analisis ini berupa adegan film dari Dunia Tanpa Suara yang kriterianya adalah Arisa sebagai tokoh utama yang menggunakan komunikasi nonverbal dalam berkomunikasi. Dalam unit analisis ini terdapat sebanyak 61 adegan dan 43 adegan menggunakan bahasa isyarat. Namun digunakan hanya 42 adegan karena satu adegan tersebut tidak menampilkan Arisa selaku tokoh utama yang menjadi kriteria unit analisis. Teknik pengumpulan data ini ada dua, yaitu data primer, yaitu peneliti mengumpulkan dokumentasi adegan film yang dilakukan oleh peneliti untuk yang menentukan kategori dan indikator yang telah ditentukan. Data sekunder yaitu data pendukung yang melengkapi penelitian ini, yang biasanya peneliti menggunakan buku, jurnal, atau website yang masih ada keterkaitannya. Metode pengujian datanya menggunakan conformability dengan menggunakan rumus Holsty untuk mendapatkan hasil uji reliabilitas yang valid antara pengkodigan dengan koder 1 dan koder 2. Metode analisis data ini menggunakan analisis tematik dengan menggunakan metode analisis data, yang dimana mengorganisir, memilah, dan menginterpretasikan data hasil ke dalam beberapa kategorisasi. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya meneliti karakter tokoh utama pada Dunia Tanpa Suara. Lalu selanjutnya berada pada penggunaan konsep, di mana dari ada beberapa konsep yang banyak, saya hanya menggunakan beberapa konsep untuk dijadikan alat ukur seperti hanya body movement, space and distance, dan juga bahasa isyarat. Berikut merupakan hasil coding yang telah saya lakukan bersama coder 2 saya. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah dalam film Dunia Tanpa Suara ini dengan mayoritas yakni 43 adegan dari 61 atau 70,49% menggunakan bahasa isyarat medium komunikasi, sementara 18 adegan sisanya sebesar 12,51 tidak menggunakan bahasa isyarat. Lalu dalam penggunaan body movement terdapat 20 adegan body movement gestur dengan persentase 72, yang dimana bentuk gesturnya lebih dominan dibanding yang lain. Lalu selanjutnya ekspresi wajah muncul sebanyak 13 adegan dengan persentase 33%. Lalu bentuk touch atau sentuhan hanya terdapat satu adegan dengan persentase 3% atau 2,4%. Lalu selanjutnya space and distance, di mana dalam aspek proxemic ini personal distance tampil sebanyak 18 adegan dengan persentase 46,2% dan intimate distance sebanyak 16 dengan persentase 41, yang mendatangkan emosional antar karakter. Sebaliknya, social distance ditampilkan masing-masing hanya 5 adegan, dan public distance. Social distance ini terdapat 5 adegan dengan persentase 12,8, dan juga public distance hanya satu adegan dengan persentase 2,6. Lalu yang terakhir, penggunaan bahasa isyarat BISINDO, bentuk bahasa isyarat nominal lebih dominan, yaitu sebanyak 34 adegan yang memiliki persentase sebesar 87,2. Lalu untuk bahasa isyarat abjad hanya satu adegan dengan persentase 2,2%. Lalu yaitu selanjutnya berpangku tangan hanya terdapat satu adegan dengan persentase 2,2%. Lalu menulis di kertas atau di handphone itu ditampilkan di adegan sebanyak 4 adegan dengan persentase 10,3%. Bertepuk tangan pun juga sama dengan persentase 10,3%. Berikut
Sekian presentasi yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.